Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah, syarah 99 hadis yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar hadis Rasul, sunnah Rasul, dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Taib al-hadis thamin wal ishrun, al-hadis yang ke-28. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ini mudah. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu, dan tidaklah seseorang menyulitkan bagi dirinya permasalahan agama ini kecuali dia akan mengalahkannya. Fasaddidu, maka luruskanlah. Wa qaribu, dan dekatkanlah. Wa abashiru, dan jadikanlah pagi hari, siang hari, dan sedikit dari malam hari sebagai penolong bagimu. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Wa fi lafdhin, dalam lafaz redaksi yang lain, wal qasda tablughu, ikutilah jalan yang lurus pertengahan, maka kalian akan sampai, yaitu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ana ulangi terjemahan hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasul SAW bersabda, sesungguhnya agama Islam ini mudah dan tidaklah ada seseorang menyulitkan urusan agamanya kecuali dia akan mengalahkannya. Maka luruskanlah dan dekatkanlah dan bergembiralah, dan jadikanlah waktu pagi, siang, dan sedikit dari malam hari sebagai penolongmu. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Dalam riwayat, wal qasda tablughu,
Ikutilah jalan yang lurus, yang pertengahan, kalian akan sampai itu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis 28 ini ya sangat berharga sebagai pedoman dalam kita beragama. Mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Siap? Siap lanjut atau cukup sampai sini? Lanjut ya. Baik. Harap tenang. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ma'a'zama hadal haditha. Alangkah agungnya hadis ini. Wa ajma'u lil khair wal wasaya an-nafi'ah. Dan hadis ini sangat mencakup segala bentuk kebaikan serta wasiat-wasiat yang sangat berharga, bermanfaat, wal usul al-jami'ah, dan prinsip-prinsip dalam kita beragama. Maka sekali lagi harus betul-betul setiap kita paham akan hadis ini. Apalagi ini berkaitan dengan juga salah satu keistimewaan, keutamaan dan ciri khas Islam. Ad-din yusrun, agama itu mudah. Ini yang harus betul-betul dipahami. Faqad assasa sallallahu alaihi wasallam fi awali hadal asal kabir faqal inna dina yusrun. Rasul SAW memondasi awal hadis ini dengan prinsip yang sangat besar, yang sangat agung, yaitu sabda beliau, agama ini mudah. Sekali lagi, ini ciri khas Islam. Ini adalah keistimewaan Islam. Ini adalah keutamaan Islam. Kita sebagai seorang muslim harus paham. Betul, ini adalah prinsip dalam kita beragama. Agama itu mudah dalam segala bidangnya. Nanti akan diperinci oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Ay muyassarun musahalun fi aqaidihi wa akhlaqi wa a'malihi. Ini perinciannya. Mudah dalam masalah akidah, dalam masalah akhlak, dalam masalah amal perbuatan, wa fi af'ali wa turukihi. Dalam masalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Contoh di sini kata beliau, fa inna aqaidahu allati tarji ilal iman billah wa malaikati wa kutubi wa rusul wal yaumil akhir wal qadar khairi wa syarri. Hiyal aqaidu sahihah allati tatma'innu lahal qulub. Masalah akidah yang ringkasnya kalau kita ditanya apa itu akidah atau apa itu akidah Ahlussunnah, apa itu akidah Islam, yaitu 6 rukun iman. Yang alhamdulillah sudah kita sampaikan, kita pelajari dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Yang ini sekali lagi kata beliau mudah semuanya. Dan itu semuanya adalah akidah yang sahih. Kita ambil contoh. Iman kepada Allah. Kalau kita murajaah sedikit, ada berapa kandungan iman kepada Allah? Ada 4. Yaitu apa? Taib daripada rebutan. Yang hafal kandungan rukun iman yang 6. 6 rukun iman. Silakan jawab. 1 sampai 6. Apa saja kandungannya? Secara ringkas. Jangan iman kepada Allah saja. 6 rukun iman, apa saja kandungannya? Yang sudah siap dengan jawabannya, ya silakan. Yang kontan, nggak mau cicilan. Iya, 1 sampai 6. Rukun iman yang pertama, kandungannya ada berapa? Rukun iman yang kedua, ada berapa kandungannya? Paham? Kalau 1 saja rebutan tadi. Nah, ini sudah kita sampaikan berulang kali. Ada yang siap? Nggak jadi, angkat tangan. Iman kepada Allah ada berapa kandungannya? Iman kepada malaikat ada berapa kandungannya? Iman kepada Rasul ada berapa kandungannya? Dengan disebutkan perinciannya. 6, ada yang siap? Yang hafal? Yang ini masalah prinsip dasar agama harus paham betul.
nggak bisa tadi. Kenapa? Nya bisa tadi. Bisa, Ustaz, saya coba menjawab ya. 6 rukun iman lengkap ya? Ya. Nah, silakan. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah, itu mengandung 4, yaitu yang pertama iman kepada. Ini lihat apa? Afan, menghafal apa? Lihat. Hafal. Iya, alhamdulillah. Coba silakan. Anda cuma tanya toh. Yang pertama iman kepada Allah. Iya. Yaitu mengimani wujud Allah. Nah. Mengimani rububiyah Allah. Nah. Yang ketiga mengimani uluhiyah Allah. Iya. Itu mengimani asma wa sifat Allah. Iya. Yang kedua? Itu iman kepada malaikat. Yaitu mengimani bahwa malaikat itu mempunyai sifat-sifatnya. Iya. Malaikat itu mengimani wujudnya, keberadaannya, tugasnya, dan malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah. Beriman pada mana urutannya ini usia berapa ini? Tidak urutan Ustaz. Taib sebetulnya itu benar sudah, cuma perlu diurutkan. Taib bahasa anak bantu sedikit. Mengimani wujudnya dari betul, mengimani sifatnya betul, mengimani tugasnya kurang satu. Nama-nama malaikat ya secara global. Iya, lanjut yang ketiga. Iman kepada kitab-kitab Allah. Naam. Mengimani bahwa kitab-kitab Allah itu adalah dari Allah. Naam. Mengimani kabar yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Iya, yang ketiga. Menjalani apa yang telah dikabarkan di dalam kitab. Iya, yang keempat. Apa itu? Yang lupa tadi itu apa? Yang kelupaan iman kepada malaikat tadi apa tadi itu? Malaikat itu tadi ini apa itu? Nama-nama malaikat. Nah, juga sama di sini juga sama, lupa nama-nama kitab-kitab Allah. Ya. Baik, yang keempat iman kepada para rasul. Kepada nabi dan para rasul. Nah, yang pertama nabi dan para rasul itu ada diutus oleh Allah. Iya, betul. Yang kedua, beriman kepada syarat yang lupa tadi apa lagi? Lupa lagi nih. mengimani nama-nama. Iya, yang ketiga. Yang ketiga. Kepada syariat yang beliau bawa. Nah, yang keempat sama dengan iman kepada kitab apa? Mengimani kabar. Iya, cukup. Iman kepada hari akhir cukup mengatakan. Iya, iman kepada hari akhir. Mengimani bahwa takdir itu. Mengimani kejadian setelah kematian. Mengimani kejadian setelah kematian. Ya, yang terakhir. Iman kepada takdir ada 4. Iya, apa saja? Mengimani mengimani ilmu Allah. Iya. Nah. Al-Masyiah. Iya. Masyiah Allah. Beriman kepada takdir. Baik buruk maupun. Iman kepada takdir ada 4 kandungannya. Iman kepada ilmunya Allah. Catatan takdir dulu, catatan takdir. Iya, yang ketiga. Iya. Kemudian yang ketiga mengimani masyiatullah. Yang keempat al-khalq. Iya, mengimani semua adalah ciptaan Allah. Taib. Ya, ditakdirkan dapat dia. Biasanya kalau tadi saya. Iya, ya sudah yang ditakdirkan begitu. Ya, si imani sudah. Yang penting dapat sudah. Jazakillah khair, la ba'as. Ini murajaah untuk semuanya. Yang lain apalagi? Nah, taib. Yang kemarin hafal aja deredek, apalagi yang nggak hafal. Taib. Ala kulin jazakumullah khairan. Taib. Kata para ulama, akidah Islam, akidah Ahlussunnah itu ringkasnya tadi 6 rukun iman dengan sedikit perinciannya tadi. Dan ini semuanya mudah. Ya, makanya tadi bisa menjawab. Meskipun sedikit apa? Iya, makanya aneh kalau antum tidak hafal. Padahal sudah apa? Mudah. Baik. Kemudian kalau mau dicontohkan lagi, akidah Islam
Akidah ahli sunnah itu mudah. Contoh masalah iman kepada Allah. Kita hanya diwajibkan mengimani Allah Al-Ahad, Allah Maha Esa dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kita hanya diperintah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Mudah sudah. Hanya beribadah kepada Allah. Enggak usah tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Harus cari kambing yang hitam kelam mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk dipersembahkan kepada jin. Syirik kepada Allah. Sudah syirik, ancamannya kekal dalam neraka, modalnya mahal lagi. Baik. Kemudian dalam tauhid asma wa sifat, cukup kita mengimani apa yang Allah kabarkan. Allah istawa, Allah di atas al-arsy, Allah di atas langit, selesai. Ar-Rahman al-arsy istawa. Kita tetapkan apa adanya. Jangan seperti ahlul kalam, ahlul bid'ah, kelompok filsafat. Wah, kalau Allah dikatakan tinggi di atas langit, berarti Allah itu butuh kepada langit, butuh kepada berarti Allah itu bertempat. Kalau bertempat namanya jism. Ini namanya akidah Ruwet bin Jelimet bin Ribet. Ini akidahnya ahli al-bidah. Kita ahlu sunnah. Allah katakan Ar-Rahman al-Arsy istawa, sudah sami'na wa sadaqna. Kita dengarkan, kita benarkan, selesai sudah. Paham ya? Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ahlu sunnah dari zaman sahabat tidak ada yang mentakwilkan. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadits, bahwasanya ahlu sunnah la yuharifunal kalim an mawadhi'i. Ahlu sunnah tidak mentakwilkan, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Bahkan beliau mencontohkan ahlu sunnah tidak mentahrif tangan Allah dengan kedua nikmat atau kedua kekuatan Allah. Sebagaimana takwilnya kelompok Jahmiyah Mu'tazilah. Ini akidah ahlu sunnah, akidah Islam itu mudah. Cukup mengimani apa adanya. Kata ulama salaf, amiruha kamaja. Gak usah tanya, sudah bagaimana Allah itu istawa di atas al-arsy. Sebagaimana kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'al anu bid'ah. Allah istawa di atas arsy, maklum sudah, dimaklumi maknanya. Bagaimananya yang tidak kata nggak usah tanya. Sudah iman. Ini akidah Ahlussunnah simpel, mudah. Beda dengan akidah al-bid'ah tadi. Ya. Demikian pula dalam masalah al-akhlak. Ya. Ketemu orang, lewat depan orang, sudah jalan saja. Assalamualaikum, permisi. Nggak usah pakai sujud, nggak usah pakai rukuk. Baik. Demikian pula dalam amal. Ya, orang yang sudah meninggal sudah. Sebagaimana yang Rasul praktekkan. Dimandikan, dikafani, disolati, disemayamkan, selesai sudah. Nggak usah pakai 40 tahun, 40. Dan sebagainya mudah. Kalau ada yang mengatakan masa disamakan dengan kucing. Kucing Anda kafani. Kucing Anda sholat. Ini sudah apa? Allah yang dan Rasulnya SAW yang mensyariatkan ini semuanya. Rasul, kalau Anda mengatakan demikian, apakah Anda juga menuduh Rasul menganggap istri beliau Khadijah yang meninggal dunia tanpa bancai tadi itu dianggap seperti binatang? Naudzubillah min dzalik. Itu tuduhan keji kepada Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah Islam itu. Nah, manusia itulah yang membuat sulit sendiri. Ini dalam segala bidangnya, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, hiyal aqaid as-sahihah allati tatma'innahal qulub. Itulah akidah yang sahihah, yang hati terasa tenang, nyaman, tidak bingung, tidak gundah gulana. Wa tuwasil muqtadiha ajalla ghayatin. Dan akidah inilah yang akan mengantarkan para pemeluknya kepada puncak kemuliaan, yaitu kebahagiaan di dunia wal akhirah. Sebagaimana firman Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa dari laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh dan dia beriman, yaitu beriman dengan 6 rukun iman, maka kata Allah, kami berikan kehidupan yang baik. Tidak ada kebahagiaan
tidak ada ketenangan dalam hati kecuali dengan beriman kepada Allah dan rukun-rukun iman tadi tentunya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, wa afdala matlubin. Demikian pula akidah-akidah tersebut akan mengantarkan hamba kepada cita-cita yang paling mulia, yaitu meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Surga tidak akan mungkin diberikan kecuali bagi yang betul-betul benar-benar akidahnya di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul SAW mengatakan misalnya, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Ketika ditanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, mengikuti ajaranku, itu diantaranya tadi akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang masuk surga. Dan barang siapa memaksiati diriku, yang menyimpang dari ajaranku, diantaranya akidahnya Rasul, maka dialah yang enggan masuk surga. Demikian pula Allah mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alal jannah. Barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga. Yang menyimpang dari tauhid, dari iman kepada Allah, ini yang akan apa? Meraih neraka yang kekal selama-lamanya. Maka sekali lagi tidak ada jalan menuju ridha Allah, surga Allah, kecuali dengan beriman dengan iman yang benar, iman ala Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula wa akhlaqu wa amalu akmalul akhlaq. Demikian pula akhlak dalam Islam, amalan dalam Islam itu sebaik-baik al-akhlaq. Contohnya dalam masalah birrul walidain misalnya, dalam Islam pertengahan tidak boleh kita taat kepada kedua orang tua dalam hal yang maksiat. Namun dalam yang tidak maksiat wajib untuk apa? Ini pertengahan dalam apa? Agama al-Islam. Sebaik-baik al-amal wa aslahul a'mal. Semuanya itu baik karena bersumber dari zat yang maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Biha salahud dini wa dunya wal akhirah. Dengan kita mengikuti Islam yang hak ini, Islam yang mudah ini, kita akan meraih kebahagiaan agama, dunia dan akhirat. Wa bifawatiha yafutu salah kulluhu. Kalau kita meninggalkan agama yang mudah ini, kita akan kehilangan semua kebaikan di dunia wal akhirah. Makanya Allah berfirman, "Famanittaba hudaya fala yadillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Islam, Islam ala Rasul, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Namun sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari ajaranku, dari Islam yang mudah ini, dari Islam ala Rasul SAW, maka kami berikan kehidupan yang sempit. Sekali lagi ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berpaling dari ajaran Allah. Ajaran Allah ya ajarannya Rasul, ajarannya Rasul ya ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Yang berpaling dari ajarannya Allah dan Rasulnya, maka kami, kata Allah, berikan kehidupan yang sempit. Kata ulama tafsir, sempit di dunia, meskipun dia punya semua yang ada di dunia, jabatan, harta, kekayaan dan sebagainya, maka hati tidak akan mungkin terasa bahagia kalau berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu dikisahkan oleh para ulama kelompok ahlil kalam yang suka menuhankan akal. Seperti misalnya yang tadi kita contohkan. Allah jelas-jelas dalam 7 ayat mengatakan Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah istawa di atas ars. Kata ulama tabi'in, Mujahid Abul Aliyah, istawa artinya ala wartafa, tinggi. Allah tinggi di atas al-ars. Allah mengatakan dalam ribuan ayat, yang intinya Allah fis sama, Allah di atas langit. Ada sebagian dai mengatakan Allah kan qadim yang sudah ada sejak dahulu kala. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Allah itu bertempat di tempat yang baru dicipta. Mulai apa?
akal di sini bermain, mengotak-atik ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Ya, nggak mungkin Al-Qadim bertempat di sesuatu yang hadis yang baru. Maka apa maknanya? Bukan Allah tinggi di atas. Oh, sekali lagi naudzubillah min dzalik, nggak ada para sahabat, para tabi'in yang apa? Yang mengotak-atik ayat-ayat Al-Quran dengan Allah yang mengatakan sendiri. Ya Allah fis sama, aamintum man fis sama, ar-Rahman ala arsistawa. Itu kaidah-kaidah Allah tidak mungkin dan sebagainya. Ini Allah dihukumi dengan apa? Akal. Ini akidah yang tadi. Ya, ribet, jelimet bin apa? Bulat. Ya, akibatnya apa? Sesat, menyesatkan. Maka apa? Enggak akan mungkin bisa meraih apa? Kebahagiaan. Karena apa? Ayat Allah saja apa? Dipermainkan dengan akal-akalannya. Hatinya enggak akan tenang. Ini sekali lagi yang pernah diceritakan oleh para ulama, tokoh ahli kalam seperti tadi, yang menuhankan akal. Itu di akhir hayat mereka terasa kebingungan seperti yang terjadi pada seorang tokoh ahli kalam yang bernama Ar-Razi. Dia mengatakan nihayatu iqdamil ukuli iqalu wa ghayatu sa'il alami dolal. Puncak menuhankan akal itu adalah kebingungan. Iqalu. Dan puncak orang yang menuhankan akal adalah kesesatan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Roh-roh kami terasa liar dalam jasad kami. Ini sekali lagi pengakuan dari tokoh ahli kalam tadi yang menuhankan akalnya. Kemudian dia mengatakan aqrabut tariq tariqatul Quran. Iqra fi al-isbat ar-Rahman ala al-istawa. Kata dia, kalau mau kebenaran, jalan yang paling benar jalannya Al-Quran. Coba baca firman Allah Ar-Rahman ala al-istawa. Cukup sudah. Tetapkan Allah istawa di atas al-ars. Selesai sudah. Ini sekali lagi pengakuan dari tokoh ahli kalam tadi. Maka tidak ada jalan kebaikan, kebahagiaan, ketenangan kecuali dengan mengikuti jalannya Rasul dan para sahabat Rasul, terutama dalam masalah al-aqidah. Wa hiya kulluha muyassaratun musahalah. Semuanya mudah. Dan apalagi ini adalah apalagi masalah akidah ya. Ini akidah fitrah. Makanya Rasul ketika bertanya kepada budak perempuan, Ainallah, di mana Allah? Sang budak perempuan menjawab, fis sama. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Hadis yang disahihkan oleh semua para ulama. Tidak ada yang mendoifkannya kecuali ahli bidah, terutama di abad ini. Zaman dahulu tidak ada yang mendoifkan apa? Hadis Allah fis sama dalam Sahih Muslim. Imam Syafi'i pun mensahihkannya dalam kitabnya Al-Um. Cuma orang-orang sekarang yang mengaku pengikut Imam Syafi'i, nggak tahu Imam Syafi'i yang gang berapa, mereka berusaha untuk melemahkan hadis ini. Karena apa? Nggak cocok dengan hawa nafsunya. Ya, dengan berbagai macam alasan-alasan. Padahal ini sekali lagi hadis yang sudah masyhur, tidak ada satu ulama terdahulu. Ya, bahkan sebelum abad ini, semuanya mensahihkannya. Kemudian lebih dari itu, mereka mengatakan tidak boleh menanyakan di mana Allah. Kata seorang ulama yang bernama Abdul Ghani Al-Maqdisi, murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, yang mereka juga ngefan kepada Syekh, bahkan bagian mereka menuhankan Syekh Abdul Qadir Jilani, minta-minta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Padahal Syekh Abdul Qadir Jilani akidahnya sebagaimana akidahnya Wahabi. Mengatakan Allah di atas langit. Alhamdulillah sudah pernah kita terjemahkan ucapan beliau dari kitab beliau langsung Al-Ghunyah, kita posting juga. Beliau mengakui, menyatakan Allah di atas langit. Ya, namun sekali lagi orang-orang yang tadi katanya ikut Imam Syafi'i, ngefan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, jauh dari akidah mereka, terutama tentang Allah di atas langit. Nah, ini akidah yang mudah. Kata Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani, wa man ajhalu jahlan, wa askhafu aqlan, wa adallu sabilan, mimman yamna an yuqal ainallah ba'da tasrihi sahibis syariah. Kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani, siapakah yang lebih bodoh, ya? Dan siapakah yang lebih dungu? Siapakah yang lebih sesat jalannya
daripada orang-orang yang melarang untuk bertanya di mana Allah, sedangkan yang mensyariatkan itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mencontohkan, Rasul yang pernah bertanya aina Allah. Namun sekarang ada ustadz-ustadz dai-dai yang mengatakan enggak boleh bertanya di mana Allah. Ini kata tadi murid Syekh Abdul Qadir Jailani, ini orang yang paling bodoh, yang paling dungu, yang paling sesat. Karena apa? Jelas-jelas menyalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham dong? Jadi boleh enggak bertanya aina Allah? Boleh. Sekali lagi Rasul yang mencontohkan tadi. Nah, intinya sekali lagi ini agama yang mudah, agama fitrah, akidah fitrah. Sampai tadi seorang budak perempuan kata para ulama yang hidup di gurun pasir jauh dari majelisnya Rasul. Karena dia seorang budak, nggak bebas dia. Namun ketika ditanya oleh Rasul di mana Allah, sang budak dengan fitrahnya menjawab fis sama. Ini akidah yang mudah. Ya, nggak bulat bin jelimet, ya. Yang sudah kelas profesor doktor aja ruwet bin jelimet. Ya, ini sekali lagi yang sangat jauh dari ajaran al-Islam. Islam itu mudah, akidahnya simpel, sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Makanya para ulama dalam kitab-kitab akidah terkadang cukup mengatakan misalnya, ya Allah fis sama, dalilnya aamintum man fis sama. Allah punya wajah, sifat wajah, dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Selesai sudah. Tidak apa? Ya, jelimet diputar-putar. Nah, wa yaqulu amu yassara musahala. Semua ajaran Islam itu mudah. Kullu mukallaf yara nafsahu qadiran 'alaiha la tasyuqu 'alaihi. Setiap orang yang mukallaf, yang baligh, berakal, dia tahu, dia sanggup untuk melaksanakan syariat itu secara umum, tidak memberatkannya. Wala tukallifu. Tidak sekali lagi menyulitkannya. Cuma kalau ada pertanyaan, tapi kan banyak ustadz orang sholat subuh saja ini bukannya syariat Islam yang berat, dianya yang kalah dengan hawa nafsunya. Sama dengan akidah tadi, apa sih susahnya mengimani Allah fis sama? Cuma kenapa kok banyak orang yang menyimpang? Karena setan-setannya yang banyak mengalahkan dirinya. Banyak syubhat-syubhat yang mengalahkan. Secara asal mudah. Nah, sampai tadi budak perempuan saja yang jauh dari majelisnya Rasul paham Allah fi as-sama. Kemudian kata beliau, aqaidu sahihah basito. Akidah Islam, akidah yang sahihah, yang basito, yang mudah. Takbaluha al-uqulu salim, akal yang sehat mau menerimanya. Berarti yang enggak mengikuti akidah yang sahihah, akalnya enggak, alias enggak antum yang ngomong ya. Wal fitar al-mustaqimah. Sekali lagi memang demikian. Yang tidak mengikuti akidah salaf, akidah Rasul, memang akalnya ada konsletnya. Itu betul. Karena kalau akidah sahihah tidak diterima oleh akal, berarti akalnya yang salah, bukan akidahnya, bukan ayatnya, bukan nasnya yang salah. Kalau ada yang mengatakan tidak masuk akal, akali sopo, Kalau akali ente, akali ente kadang konslet. Paham ya? Namun akalnya para sahabat, para tabi'in, tidak ada satupun sahabat tabi'in yang ngeyel, tidak mempercayai Allah di atas langit. Tidak ada satupun. Semuanya sepakat Allah fis sama. Sebagaimana kata Imam Al-Auza'i dari kalangan para tabi'in. Kunna wa tabi'un mutawafirna qul Allah fis sama. Kami dan semua tabi'in sepakat mengatakan Allah di atas langit. Demikian pula dengan para sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang ngeyel. Akalnya tidak menerima Allah fis sama. Tidak ada. Ini sekali lagi kata beliau sungguh benar. Semua akidah dalam Islam, semua syariat dalam Islam diterima oleh akal yang salimah, yang selamat, yang sehat. Demikian pula oleh fitrah yang mustaqimah, yang lurus. Demikian pula wa faraidu ashalu syai'. Demikian pula kewajiban-kewajiban dalam Islam itu sangat mudah. Kemudian diperinci lagi berkaitan dengan rukun Islam. Kalau tadi rukun iman, sekarang rukun Islam. Itu semuanya mudah.
Contoh, amma shalawatul khamsu fa innaha tatakarar kura yaumin wa laila khamsa marat fi awqatin munasibatin laha. Salat 5 waktu. Hafal kan? Apa saja? Subuh, zuhur, asar. Iya, minimal enggak ngantuk lah sudah. Baik. Bukan anak meremehkan antum, cuma baik. Semua ini mudah. Yang pertama karena apa? Diulang-ulang tiap hari. Ya, sesuatu pekerjaan kalau diulang-ulang terus tiap hari menjadi apa? Mudah. Ya, kadang mungkin ya contoh, kadang kalau mungkin ada orang pindah rumah jauh, kadang awalnya apa? Terasa berat, tapi kok tiap hari terus menerus sudah lama tahunan kayaknya apa? Cuma 1 kilo tok padahal. Hah? Saya pegel juga ya. Saya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Amma shalawatul khams fa inna tatakarrar kulla yaumin wa laila khamsa marrat. Apalagi kita tahu awal diwajibkan salat itu berapa kali oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW? 50. Namun Allah mudahkan. Ini agama mudah sudah. Nah, Allah mudahkan. Wa tammamal latiful khabir suhulata bi ijabil jamal istimailaha. Dan Allah yang maha lemah lembut, yang maha mengetahui, menyempurnakan kemudahan ini terutama bagi kaum laki-laki dengan Allah wajibkan salat berjamaah. Ya, ini apa? Lebih memudahkan. Dan insyaallah kita mungkin pernah mengalaminya. Kalau kita salat berjamaah rasanya tuh lebih mantap, lebih mantul. Ya, lebih semangat, lebih mudah. Betul atau tidak? Tapi kalau salat sendiri kadang apa? Masih setengah jam lagi lah. Ya, masih sampai sudah keluar waktu. Kadang apa tadi? Lebih susah untuk kita khusyuknya, susah untuk kita tepat waktunya. Beda kalau salat berjamaah lebih bersemangat. Fa'inal istima' fil ibadat minal munasyitat wal musahilatillah. Karena berjamaah dalam beribadah tadi, ini termasuk yang bisa menjadikan kita lebih semangat, lebih giat, lebih mudah untuk melaksanakannya. Waratab 'alaiha min khairid dunya wa salahil iman. Ditambah lagi pahalanya sangat amat banyak. Ya, sangat banyak manfaatnya. Wa thawabul ajil wal ajil ma yujib lil mu'min an yastahliyaha. Dan kata beliau, salat berjamaah tadi Allah berikan banyak pahala di dunia maupun di akhirat yang menjadikan orang mukmin itu merasa nikmat. Maka kalau betul-betul fitrahnya salimah, akalnya sehat, imannya juga demikian, maka ketika dia melaksanakan salat berjamaah terasa lebih nikmat, lebih lezat ya dibandingkan semua urusan dunia. Wa yahmadullah ala fardillaha alal ibad. Dan dia pun memuji Allah atas diwajibkannya salat berjamaah atas hamba-hambanya. Itlahina lahum anha. Karena hamba tidak mungkin bisa lepas dari ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dari salat berjamaah di al-masjid. Kemudian wa amma zakah fa inna la tajib ala faqir. Di antara kemudahan Islam juga Allah mewajibkan zakat hanya untuk yang sudah punya nisab. Orang fakir kata beliau tidak wajib. Coba sebutkan kata-kata hadis Rasul. Zakat diambil dari orang yang kaya, tidak dari orang yang fakir. Hadisnya kalau nggak salah sudah lewat. Silakan hadisnya sebutkan. Kita berikan clue-nya, hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nah, ikhwan akhwat, silakan yang hafal hadisnya sebutkan. Kata-kata zakat diambil dari orang yang kaya. Tidak ada. Baik, hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'una syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahlul kitab di negeri Yaman, jadikan dakwamu pertama kali tentang syahadat la ilaha illallah. Fa inhum ata'ulaka bidzalik fa akhbirhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah.
Kalau mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah bertauhid, sampaikan kepada mereka, Allah mewajibkan salat 5 waktu atas mereka. Wa inhum ata'ulaka bidzalik fa akhbirhum annallaha iftarar alaihim zakata amwalihim tukhadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah melaksanakan salat 5 waktu, beritahukanlah kepada mereka Allah mewajibkan zakat atas mereka diambil dari yang kaya dari mereka. Ini intinya. Bahwasanya zakat hanya untuk sebagian orang saja, tidak untuk apa? Semuanya. Makanya zalim kalau ada pegawai yang gajinya sudah pas-pasan, tiap bulannya dipotong. Zakat tidak ada. Zakat hanya yang tadi sudah sampai kepada nisabnya 85 gram emas, ya, yang sudah terkumpul selama setahun, baru dikeluarkan zakatnya 2,5%, bukan setiap bulan diambil. Nah, kata beliau, fa inna la tajib ala faqir laisa indahu nisabun zakawi. Tidak wajib atas orang fakir yang tidak memiliki nisab zakat. Namun kalau dia mau sedekah silakan, tapi tidak apa? Wajib. Wa inna ma tajib alal aghniya tatmiman lidini wa islamihim. Namun diwajibkan hanya orang yang kaya. Kaya di sini tadi, karena istilah kaya juga harus perinci. Kadang orang yang misalnya punya sepeda ontel 1 yang sudah jadul, menganggap yang punya sepeda motor sudah apa? Padahal sepeda motornya juga apa? Jadul. Padahal kalau dijual pun nggak sampai berapa emas itu. Nah, berapa harga emas sekarang? Intinya zakat, sekali lagi wajib dikeluarkan hanya yang sudah tadi. Hartanya sudah terkumpul setahun, bisa membeli 85 gram. Berapa juta sekarang kira-kira? Yang punya toko emas siapa ini? Baik, ala kulli, nanti lihat di pasar deh. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini di antara faedah zakat, kata beliau, sangat banyak. Kata beliau, untuk menyempurnakan agama orang yang kaya tersebut, untuk menyempurnakan keislamannya, wa tanmiyatan li amwalihim, untuk lebih mengembangbiakan harta mereka. Semakin bersedekah, semakin mengeluarkan zakat, semakin barokah rezekinya, hartanya. Sebagaimana firman Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapuskan barokah harta riba, namun Allah mengembangbiakan harta sedekah. Mana qasat malun min sadaqah. Tidak mungkin harta itu berkurang karena bersedekah. Apalagi tiap pagi kalau orang itu bersedekah, didoakan oleh para malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan orang yang berinfak, bersedekah, atau juga mengeluarkan zakatnya, itu khalafan, gantinya. Doa malaikat mustajab. Wa akhlaqi, demikian pula dengan dia mengeluarkan zakatnya, semakin baik akhlaknya. Wa daf'an lil afati anwan amwalihim, dan insya Allah dengan zakat itu akan dihilangkan, dijauhkan, cegah dari hal-hal yang bisa merusak hartanya tersebut. Wa tathiran lahu minas sayiat, mensucikan dia dari kejelekan. Ini faedah zakat. Wa muasa limahawijihim, dan sebagai bantuan hiburan bagi orang-orang yang membutuhkan. Apalagi misalnya zakatnya tiap tahun sudah sampai MM-an misalnya. Yang diberikan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan orang. Berapa orang yang mendoakan dia dengan kebaikan, semakin bertambah apa? Rezekinya. Wa qiyama limasalihim al-kulliyah, bertambah juga apa? Kebaikan-kebaikannya secara umum. Wa hiya ma'dzalika juz'un yasir jiddan binisba ila ma atahumullah minal mali wa rizqi. Ditambah lagi 2,5% yang dikeluarkan zakatnya ini tidak, artinya sebanding atau sangat jauh, sangat kecil sekali dibandingkan rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut.
Taib, ini menunjukkan bagaimana kemudahan zakat. Yang berikutnya amasyam, adapun masalah puasa ini sangat mudah. Fa'inal mafrud syahrun wahid min kulliyah. Cuma sebulan sekali selama setahun. Semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan di tahun depan ini. Wa yastami fil muslimun kullu, semua kaum muslimin mereka melaksanakan ibadah puasa tersebut semakin ringan. Beda kalau sendiri-sendirian. Namun kalau seluruh dunia, seluruh negeri kaum muslimin mereka juga puasa Ramadan terasa ringan, terasa mudah. Fayatrukun fihi syahwatim al-asliyah. Mereka meninggalkan nafsu syahwat mereka, min ta'am dari makan, minum, wa nikah fin nahar, terutama pada siang hari. Wa yu'awiduhumullah an dzalik min fadli wa ihsanihi tatmima dini wa imanihim. Dan Allah mengganti apa yang mereka tinggalkan tersebut dengan karunia kebaikan sebagai bentuk penyempurna agama dan keimanan mereka. La'allakum tattaqun. Bahkan di syariat puasa inilah Allah turunkan ayat, siapa yang apal ayatnya yang ada kaitan dengan inna dina yusrun. Nah, yang apal ayatnya silakan. Sebutkan redaksinya. Sudah sering kita sampaikan, kita mau ayatnya redaksinya, bukan di pojok kanan kiri, bukan. Pokok sampai ketemu kata-kata inna dina yusrun, maknanya seperti itu. Silakan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Satu aja yang jawab. Ini hafalan ya? Oh ya. Nah, jazakallah hafal. Ya, itu ayatnya surat Al-Baqarah, nanti dilihat 180 berapa itu? 5 ya. 85 atau 84 itu? Nanti lihat ya, syahr Ramadan nanti unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fa man syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, barang siapa yang sakit di antara kalian atau yang musafir, maka tidak wajib puasa di bulan Ramadan tersebut, namun wajib mengganti di hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesulitan. Ini diturunkan sekali lagi berkaitan tepat masalah puasa yang sekarang ini dikatakan oleh Syekh wa amasyam dan seterusnya. Kemudian kata beliau wa ziyadata kamali wa ajrihi al-azim. Banyak pahalanya sangat mulia, wa barrihi al-amim, dan kebaikannya yang umum. Wa ghairi dzalik mimma rattabahu ala siyam minal khairil katsir. Dan sekali lagi banyak sekali keutamaan puasa. Namun intinya tadi la'allakum tattaqun. Wa yakunu sababan li husuli taqwa allati tarji'al fil khairat wa kulliyah wa tarkil munkarat. Yang kita sampaikan tadi, yang puncaknya intinya agar yang berpuasa meraih derajat takwa yang itu kembali kepada melaksanakan kebaikan, meninggalkan kemungkaran. Wa amal hajju, adapun ibadah haji. Ini sekali lagi contoh Islam itu mudah, di antaranya pada waktu manasik ibadah haji. Fa innallaha lam yafritu illa 'alal mustati. Allah tidak mewajibkan kecuali bagi yang mampu saja. Coba sebutkan dalil ayatnya. Ada yang hafal tanpa browsing, tanpa nyontek? Pertanyaannya, sebutkan ayat tentang wajib haji atas yang mampu saja. Demikian pula di sini yang nggak mampu jangan jawab. Jangan ngarang ayat. Nah, silakan yang hafal ayatnya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata' ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji atas orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'. Ini lihat surat Ali Imran. Kemudian kata Syekh, wa fil umri maratan wahidah. Demikian pula dalam seumur hidup sekali saja diwajibkan. Tidak ada kewajiban lebih dari sekali haji. Kalau mau haji yang sunnah silahkan. Namun kalau apa? Kalau mampu di sini kalau dapat kuota. Jangan apa? Haji koboi ilegal, naudzubillah.
Wa fi minal manafi' al-katsir ad-diniyah wa dunyawiyah ma la yumkin tijaduhu. Dan di dalam ibadah haji banyak manfaatnya urusan dunia maupun akhirat yang tidak mungkin bisa dihitung. Ya, wa qad fasalna masalihat wa manafi'a fi malin akhar. Bahkan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan sudah kita sampaikan berbagai macam kebaikan kemaslahatan ibadah haji di kitab beliau yang lain. Dalilnya mana? Ini dalam surat Al-Hajj ayat 28. Ibadah haji banyak manfaatnya. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan berbagai macam bentuk manfaat dalam ibadah haji. Entah itu pahala akhirat ataupun kebaikan urusan dunia. Nah, diniyah wa dunyawiyah. Dan di antara kemudian ibadah haji juga, misalnya pada tanggal 10. Ya, di antaranya kata para ulama tanggal 10 Dzulhijjah itu ada 4 rangkaian ritual ibadah haji. Mulai dari jumrah Aqabah, menyembelih hewan kurban, tawaf ya dan sa'i di Masjid Al-Haram, kemudian mencukur. Ya, ketika Rasul ditanya, apakah boleh didahulukan salah satu daripada yang lainnya? Boleh, enggak harus misalnya dari Arafah tanggal 9 itu kan ke Muzdalifah. Kemudian dari Muzdalifah pagi harinya menuju ke Mina. Atau mungkin bisa langsung juga tawaf. Ya, tidak harus ke Mina, langsung ke Masjid Al-Haram, lakukan tawaf al-ifadah. Ya, atau kalau mau ke Mina dulu, silakan. Boleh dia bolak-balik yang tanggal 10 itu. Paham? Jadi salah satu juga kemudian dalam al-Islam. Kata Rasulullah haraj. Ya, sebagai sahabat bertanya apakah boleh mendahulukan lempar jumrah dulu daripada yang indah. Kata Rasulullah haraj, tidak. Ya, masalah. Ditanya lagi oleh yang lain, tidak masalah kata Rasul. Ya, namun ini jangan dikiaskan kepada yang lain. Apakah boleh enggak wukuf di Arafah? Ya, tentunya sekali lagi Islam itu mudah sesuai dengan dalil, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Islam kan mudah. Perempuan nggak usah pakai jilbab kan, masih sapi dan seterusnya. Tidak bisa. Paham? Ya, secara asal Islam sudah mudah. Islam mudah sesuai dengan zatnya. Cuma bukan sesuai dengan selera hawa nafsu. Nah, kemudian summa ba'da dzalik baqiyatul syarat Islam. Demikian pula semua syariat Islam. Bukan hanya rukun-rukun Islam. Bukan hanya rukun-rukun iman saja yang mudah. Semuanya mudah. Seperti tadi, orang yang meninggal dunia sudah diajarkan tununannya, dimuliakan oleh Islam. Ya, jangan berlebihan. Sudah mudah Islam ini. Nah, summa ba'da dzalika baqiyatul syariat Islam atihya fi ghayati sula ar-raji'ah li adi haqqillah wa haqqi ibadi. Ya, semua syariat Islam yang berkaitan dengan hak Allah, hak hamba itu mudah. Fahiya fi nafsiha muyassar, mudah dalam zatnya itu sudah mudah. Qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesulitan. Wa ma'dzalik idza arada lil abdi aridu maradin aw safarin aw ghairihima rattaba ala dzalika min takhfifa. Ditambah lagi, kalau ada ujian tertentu, ada penghalang tertentu, lebih ada bonus kemudahan lagi. Ya, sekali lagi secara asal sudah mudah. Salat cuma 5 waktu saja. Ya. Kalau misalnya ada sesuatu udzur, misalnya orang itu safar atau musafir, boleh dikosor. Duhur 4 rakaat dikosor menjadi apa? Secara asal 4 rakaat itu sudah mudah. Tapi ketika ada tadi, ya, kemudian yang lain, ini menambah apa? Tadi Islam itu sangat amat mudah. Atau dalam keadaan sakit. Secara asal orang ya sholat pada waktunya, duhur ya pada waktunya, asar pada waktu. Cuma kalau misalnya dalam keadaan sakit, ya dia harus minum obat, obatnya itu mengandung ya ngantuk, nggak minum obat aja sudah ngantuk. Sopo iki? Baik. Ya, maka apa boleh menjamak. Duhur dijamak dengan asar, meskipun kalau dia masih mukim tidak boleh mengkosor. Paham ya? Ya, selesai sholat kalau dia misalnya jam 12 misalnya, ketika sakit jam 12 dia harus minum obat. Selesai dia sholat
Ya, harus dia minum obat. Kalau dia minum obat bisa bangunnya jam 7 malam. Ya, nggak tahu obat apa itu ada enggak? Nah, mungkin aja obat tidur yang luar biasa kan. Asal kalau dia tidak dijamak kelewatan, maka dia boleh menjamak zuhur dengan apa? Asar. Mudah Islam itu. Rattab ala dzalika min takhfifat wa suquti ba'dil wajibat, bahkan gugur sebagian kewajiban seperti orang salat harus berdiri kalau dia dalam keadaan sehat. Namun kalau dalam keadaan sakit atau sudah lanjut usia, boleh dia apa? Ya duduk. Shalli qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan. Salatlah dengan berdiri. Meskipun secara asal itu mudah, hanya berapa menit saja berdiri. Ya, antum berdiri di mall saja jam-jaman kuat. Hah? Masa sholat nggak kuat, Bang? Nah, ini sekali lagi, secara asal zatnya sholat itu mudah. Apalagi kalau ada kondisi tertentu, lebih dimudahkan. Cuma sekali lagi, semuanya berdasarkan dalil, bukan berdasarkan hawa nafsu. Au sifati wa hayatiha ma huwa ma'ruf. Baik, sekarang kata beliau, summa idza nadhara al-abdu ilal a'malil muwaddafa 'alal ibad fil yawmi wa lailal mutanawwi'a min fardin wa naflin wa salatin wa siyam wa shadaqah wa ghairiha wa arada an yaktadi fiha bi akmal khalqi wa imami ma sallam ra'a dzalika ghairu syakin alaih. Kemudian juga semua amal-amal ibadah tiap harinya yang dilakukan baik dari yang wajib maupun yang sunnah, salat, puasa, sedekah, dia hanya diwajibkan mengikuti. Namanya mengikuti lebih mudah atau membuat inovasi baru. Mana yang lebih mudah? Secara akal sehat yang masih waras, namanya kemudian itu kalau sudah ada apa? Contoh ya, contohnya juga. Antum disuruh jawab, dikasih contekan. Lebih mudah atau apa? Disuruh mikir, hafalan. Ya, contoh seperti setoran hafalan. Hafalkan. Susah. Ya. Yang jawab cuma satu. Tapi kalau suruh baca, semua rebutan. Nah, itu yang mudah. Masuk yang mudah mana? Kalau ada contohnya. Nah, makanya, na'udzubillah min dzalik. Sebagian orang dikasih contoh, nggak mau mencontoh, cari apa? Inovasi baru. Contoh, dalam sholat jenazah. Ini yang sering kita katakan. Yang sering kita contohkan. Dan sering kita juga berapa kali mengalami demikian. Ketika imamnya orang yang nggak paham sunnah, yang ikut-ikutan, orang-orang yang tadi suka membuat inovasi baru. Kita ketika salat jenazah itu di antara intinya mendoakan orang yang meninggal. Di antaranya selesai takbir yang ketiga, itu apa? Selesai takbir yang ketiga, takbir pertama baca takbir yang kedua, takbir yang ketiga, terus, nah itu kan waktu doa sudah disediakan, dicontohkan Rasul untuk kita mendoakan yang meninggal dunia. Allahumma ighfir lahu dengan penuh khusyuk, dengan penuh apa? Penjiwaan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Butuh beberapa 1 menit lah mungkin. Butuh kekhusyukan. Panjangkan doanya, banyak kan redaksinya, perlu dibaca. Tapi kalau kita ikut sebagian imam-imam itu, baru Allahu Akbar takbir yang ketiga, langsung takbir yang ke mana doanya? Disingkat Allahumma ighfir lahu saja. Padahal butuh banyak itu. Tapi selesai salam, doanya bisa setengah jam. Paham? Yang nggak ada contohnya, mereka apa? Yang ada contohnya, mereka nggak lakukan. Ini aneh bin nyalain. Na'udzubillah min dzalik. Sepertinya mudah. Nah, kata beliau, semua itu mudah. Apalagi dengan kita sudah diberi contoh oleh Rasul. Semakin menunjukkan kemudahan al-Islam. Nah, walamani lahu an masalih dunya, dan itu tidak mencegah dalam urusan dunia. Bal yatamakan mau min adil huquqi kulli haqqillah wa haqqin nafsi wa haqqil ahli wal ashab wa haqqi kulli ma lahu haqqun 'alal insan bi rifqin wa suhulah. Dan kalau kita melaksanakan semua syariat Islam itu tidak menghalangi kita untuk melaksanakan hak-hak yang lain, hak orang tua, hak dan seterusnya. Makanya Rasul mencela sebagian orang yang tidak menghargai hak yang lain. Ketika dia sholat malam semalam suntuk, dia tidak menghargai hak keluarganya, nggak menghargai hak dirinya. Maka atiqul ladzi haqqin haqqahu. Dalam Islam demikian, semuanya mudah dan diberikan semua haknya masing-masing.
Kemudian kata beliau, wa amma man syaddada ala nafsihi falam yaktafi bima iktafa bin Nabi sallallahu wala bima allama lil umma wa arsyadahum ilai bal ghala wa aghala fil ibadat fa inna dina ghalaba. Adapun orang yang ekstrim, yang berlebih-lebihan, yang menyulitkan dirinya, tidak mencukupkan dengan apa yang Rasul contohkan, yang Rasul ajarkan, maka agama ini akan mengalahkannya. Dalam artian dia suatu saat akan menjadi orang yang putus asa, orang yang malas dalam beribadah setelah dulunya berlebih-lebihan, atau paling tidak amalnya tidak akan diterima, agama akan mengalahkannya. Naudzubillahi min dzalik. Wa akhiru amri al-ajz wal inqita. Pada akhirnya dia akan lemah dan terputus. Walihada qala walan yusadadin ahadun illa ghalabah. Apalagi tadi yang berbuat kebid'ahan, Rasul enggak mencontohkan, dia amalkan. Ini tidak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman qawama hada din bisyiddah wa ghulu wa lam yaktasid ghalabahu din. Kalau orang itu berlebihan, ini yang tidak ada ajarannya. Adapun orang yang misalnya berjenggot atau perempuan memakai cadar, apakah itu berlebihan? Naudzubillahi min dzalik. Kalau itu dikatakan berlebihan, Rasul yang mengajarkannya. Ini sekali lagi, bahkan ada naudzubillahi min dzalik, ada seorang tokoh agama lah, nggak tahu dapat wangsit dari mana. Katanya ciri ahli bid'ah itu cingkrang. Pakai hadis Nabi, katanya ada hadis Nabi, nggak tahu Nabi siapa itu. Coba kalau dia jujur, sebutkan referensinya di mana, Sunan Abi Dawud kah, Sahih Muslim kah? Pada Rasul jelas-jelas mengatakan ma asfala minal izar minal ka'bain fa finnar. Apa yang menutupi mata kaki dari celana itu tempatnya di neraka. Rasul yang mengajarkan. Rasul tidak pernah tidak cingkrang ketika pakai pakaian sarung ataupun yang lainnya. Namun innaudzubillahi min dzalik, ngarang-ngarang hadis Rasul SAW dengan mengatakan, Nabi mengatakan ciri ahli bid'ah itu yang celananya naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi orang-orang yang jahil namun ngelama. Faman qawama hada din bisyiddah wa ghulu wa lam yaktasid ghalamuddin wastahsara wa rajal qahqari. Demikian pula orang yang ekstrim, tidak tahu hak dirinya, misalnya dia misalnya tadi sholat malam semalam suntuk karena semangatnya luar biasa, cuma sebulan tok, kemudian dia tinggalkan, bahkan meninggalkan amal-amal yang wajib. Naudzubillahi min dzalik. Salat malam jam 12 sampai jam berapa sekarang? Jam 3:30 kemudian dia istirahat sebentar niatnya. Tapi kebelabas sampai jam 7 dijamak dengan salat. Nah, ini yang kebablas. Kalau orang itu ekstrim tidak mengenal tadi sunnahnya Rasulullah SAW, kebablas tadi. Nah, naudzubillah. Makanya kata Rasul al-qasda tablughu. Pertengahan, tidak boleh ekstrem kanan, tidak boleh ekstrem kiri. Lanjut apa cukup ini? Masih 1 halaman lebih nih. Lanjut ya. Summa wassa sallallahu bitasdid wal muqarabah. Kemudian Rasul SAW mewasiatkan kepada kita untuk at-tasdid. Untuk lurus dalam langkah kita beragama ini. Untuk wal muqarabah, kalau nggak bisa lurus tepat betul, paling tidak mendekati. Kata sebagian ulama, contohnya kalau kita latihan memanah, kan ada target yang paling tengah itu. Paham ya? Kita berusaha untuk apa? Bisa tepat sasaran di tengah-tengah sasarannya itu kan. Tapi kalau tidak bisa, paling tidak apa? Ojo sampai melenceng ado istilahnya. Demikian pula kita bagaimanapun tidak bisa seluruh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kita berusaha saddidu, belajar sunnahnya Rasul, belajar akidahnya Rasul, belajar akhlaknya Rasul, berusaha mengamalkan sekuat tenaga. Namun kalau ada kekurangan, ini sekali lagi tabiat manusia. Namun ada usaha saddidu, berusaha lurus. Luruskanlah langkah kalian. Kalau tidak bisa, waqaribu, dekatkan. Paham?
Ini kata Rasulullah SAW, summa wasaya salam bitasid wal muqarabah. Wa taqwiyatun nufus bil bisyara bil khair wa adamil yasi. Dan demikian kata Rasulullah, abasyiru, bergembiralah. Dalam artian, kalau kita ini berusaha lurus, berusaha untuk mengikuti sunnah Rasul, pasti banyak onak dan duri, caci makian. Kita menjadi orang yang terasing. Maka ingat sabda Rasul, fatu balil ghuraba. Ya, bergembiralah, beruntunglah orang-orang yang terasing. Ini kata Rasul, bergembiralah. Jangan apa? Putus asa, meskipun dicaci maki, meskipun susah untuk tetap istiqomah di atas sunnah, namun terus sadjidu, luruslah. Ya. Kemudian apa? Coba dekati terus yang lurus tersebut. Ya, kemudian apa? Wa absyiru, bergembiralah. Ini kata para ulama agar kita tidak mundur ke belakang dengan berbagai macam ujian dan cobaan ketika berpegang teguh dengan sunnah. Bergembiralah karena Rasul memberikan banyak kabar gembira kepada orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul meskipun terasing. Fatasdid an yakulal insan al-qaula sadid. Kata-kata sadidu itu maknanya diantaranya hendaklah orang itu berucap ucapan yang lurus. Ya, kalau sekarang ini juga kata Pak ulama bukan sekedar ucapan yang lurus. Postingan di medsos juga harus apa? Lurus. Ya, jangan posting, jangan nge-share kecuali yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Jangan asbun. Jangan aspos. Apa aspos? Ya, asal posting. Ya, naudzubillah min dzalik. Lurus. Ya. Itu ditimbang semuanya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa ya'mal ala marasadi, demikian pula amalannya harus juga lurus. Dan tidak ada yang lurus kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Wa yasluk at-tariq ar-rasyid wa huwal isabah fi aqwali wa af'ali min kulli wajh. Ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu yang ya lurus. Ya, tidak ada yang lurus kecuali dengan apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Fa ilam yudrik as-sadat min kulli wajh falyattaqilla mastata. Jika sudah berusaha untuk lurus dari segala sisinya, maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Yang sering kita contohkan, kita sudah berusaha untuk mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai takbir sampai taslim, ya, sampai salam. Kita berusaha untuk mempraktekannya, mengamalkannya. Tapi wajib kita yakini pasti ada apa? Kekurangan, pasti ada kekhilafan dalam prakteknya. Makanya selesai salam kita dianjurkan membaca apa? Istighfar. Kata tadi, pasti ada kekurangan. Makanya kata Rasul, sajidu, kalau nggak bisa lurus betul 100%, qaribu, dekatkan. Random. Nah, fa illam yudrik as-sadat min kulli wajh falyattaqilla mastata wal yuqarib al-gharad. Sama juga di sini. Ya, meskipun ngantuk, tahan, ya. Seliut sedikit apa-apa sudah. Tapi ojo terus-terusan, Bang. Ya, sajidu, ya, berusaha untuk nggak ngantuk, tapi kalau seliut sedikit, ya, lanjutkan untuk apa? Bangun lagi, bangun terus, Bang. Itu maknanya, di antara maknanya contohnya. Faman yudrik as-shawab kullahu falyaktafi bil muqarabah. Ya, kata beliau kalau memang enggak sesuai ya 100%, paling tidak 99,9, baik falyaktafi bil muqarabah wa man ajaza anil amal kullihi falyamal minhum ma yastati. Kalau enggak bisa mengamalkan semuanya, amalkan yang dia sanggupi. Wa yukhad min hadza aslun nafi dalla alai adon qaulu ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Hadis tadi ini sesuai dengan firman Allah, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Makanya kalau antum lihat dalam Sahih Bukhari, hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab tentang kitabul iman, tentang iman. Bahwasanya iman itu harus dengan al-amal. Alhamdulillah kita beberapa kali kajian hari Rabu, ya, kalau di live FB masih bisa. Kalau di tempatnya langsung nggak bisa karena di kantor. Itu ada kajian ringkasan kitabul iman dalam Sahih Bukhari. Ya, tentang masalah iman itu harus dengan amal.
Amal itu banyak, sholat, jihad, dan seterusnya. Banyak. Ya, kemudian Imam Bukhari membawakan dari sini, inna dina yusrun. Kenapa Imam Bukhari membawakan dari sini dalam bab al-iman? Agar kita tidak merasa berat sekali mengamalkan amal-amal tersebut. Meskipun banyak, kata Syekh tadi, amalkan yang sanggup untuk kita amalkan. Terutama dari yang wajib-wajib tadi. Kalau nggak sanggup ya sudah. Kemarin ada yang tanya lewat WA ke ana, Ustadz ini ada istri ana, dia ingin infak, sedekah, tapi ya harta kami pas-pasan. Kan wanita diperintahkan banyak bersedekah. Ya, kita jawab dalam Islam semua syariat itu diikat dengan fattaqullaha mastata'tum. Kalau nggak sanggup, misalnya istilahnya belum bisa untuk bersedekah, maka jangan sedih. Karena dalam Islam fattaqullaha mastata'tum. Apalagi sedekah juga ada selain uang dengan Iya. Tapi kalau sudah punya banyak uang jangan senyum. Iya, artinya letakkan semua pada tempat. Qaulu sallallahu idza amartukum bi amrin fa'tu min mastata'tum. Rasul juga mengatakan apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, laksanakan sesuai kemampuan. Wal masail al-mabniyah ala hadzal asal la tanhasir. Contoh-contoh masalah kemudahan Islam ini tidak terbatas, sangat banyak sekali. Wa fi hadisin akhar yassiru wa la tu'assiru. Dalam hadis Rasul mengatakan mudahkan, jangan dipersulit. Wa basyiru wa la tunafiru. Namun sekali lagi, kemudahan tersebut harus sesuai dengan syariat. Ya, kalau misalnya ada orang mengatakan, Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang suka minum-minuman keras? Ya, apakah saya boleh mengatakan, ya sudah minum sekarang ini kurangi satu sloki. Ya bisa, sudah harus tinggalkan. Ya, namanya larangan harus tinggalkan. Tidak boleh dengan Nasatatu. Baik. Sekarang kita lanjutkan sedikit lagi. Tsumma khatamal hadis bi wasiyatin khafifah 'alan nufus wa hiya fi ghayatin nafa'. Kemudian Rasul menutup di sini dengan wasiat yang ringan bagi jiwa dan itu sangat bermanfaat, yaitu sabda Rasul, wasta'inu bil ghadwati warauhati wasyimnadul jah. Jadikanlah waktu pagi, siang dan sebagian dari malam sebagai penolong bagi kalian. Artinya amal-amal ini banyak sekali. Tapi dengan waktu yang banyak ini juga bagi-bagi amal-amalan tersebut. Ya, kalau misalnya nggak bisa, yang ini yang mustahab, nggak bisa yang sholat malam, ada sholat duha. Kalau misalnya siang sibuk, malam ada waktu dan seterusnya. Itu maksud daripada di sini. Ya, waktu ini banyak, ada pagi, siang, ada malam. Amalan-amalan yang banyak itu bagi-bagi pada waktu-waktu tersebut. Wahadil awqatu salasa kama anna sababul wahid liqat'il masafat al-qariba wal ba'ida fil asfar al-hissiyah ma'a rahatil musafir wa rahati rahilati wa wusuli bi rahatin wa suhula fahiya sabab al-wahid liqat'is safar al-ukhrawi. Waktu pagi, siang, dan malam itu kadang dalam masalah kita safar pergi keluar kota, ini bisa memudahkan kita membagi waktu. Pagi berangkat, siang mungkin istirahat sebentar, kemudian lanjut malam istirahat. Ini kalau waktu safar keluar kota. Demikian pula safar ke akhirat, kita jadikan waktu pagi untuk menambah pahala. Ada zikir pagi, ada sholat duha, paham? Ya, kalau mungkin ada waktu mungkin silaturahim kepada keluarga. Demikian pula kalau nggak bisa ada waktu masih siang, ada sholat zuhur, ya, ada qailulah untuk istirahat juga. Demikian pula waktu pada akhir siang yaitu sore dengan zikir petang. Demikian pula ada banyak ibadah di situ. Demikian pula pada waktu malam. Intinya waktu-waktu ini kita bagi untuk menambah banyak ibadah. Ini lebih memudahkan, meringankan kita. Membaca Quran misalnya nggak bisa langsung pagi 1 juz, misalnya dibagi. Pagi berapa halaman, siang berapa halaman, malam beberapa halaman, dan seterusnya. Ini kata Rasulullah, jadikan waktu-waktu ini untuk membantu kita dalam meringankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wasuluki siratal mustaqim wasir ilallah sairan jamilan.
Fama ta'akhadal amil nafsa wa syaghala bil khair wal amali salihah al munasib li waqtihi awwalan nahari wa akhiran nahari wa syamil laili wa khususun akhiral lail hasala min al khairi wa min al baqiyati salihah akmal haddin wa awfara nasibin wa nala sa'ada wal fawz wal falah wa tamma lahu najah fi rahatin wa tumaninah. Kalau seorang hamba itu istilahnya bisa memanage, ya. Seorang hamba kalau bisa mengatur waktunya, ya, dia sesuaikan dengan kondisi kemampuan keadaannya. Misalnya emak-emak kalau pagi mungkin sibuk masak, ya, maka ada waktu untuk dia beribadah ketika sore hari misalnya. Bapak-bapak juga ada demikian. Semuanya ada waktu untuk beribadah. Nggak ada kata-kata nggak ada waktu, nggak ada kata-kata sibuk nggak bisa belajar agama, tidak ada. Maka tugasnya memanage waktu sebaik-baiknya. Kemudian juga kata beliau, kalau sudah manage yang baik, diatur yang baik waktunya untuk beribadah, maka dia akan menggapai berbagai macam kebaikan dan pahala dan meraih kebahagiaan, kesuksesan di dunia wal akhirah. Ma'husuli maqasidi ad-dunyawiyah wa aghradi an-nafsiyah. Demikian pula dia akan menggapai manfaat secara dunia. Wa hadza min akbaril adillah ala rahmatillah bi ibadihi bi hadzal dinil ladzi huwa madatu sa'ada al abadiyah. Dan inilah jelas-jelasnya bukti dalil akan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya dengan diturunkannya agama Islam yang sangat mudah, yang merupakan kunci kebahagiaan yang abadi di dunia wal akhirah. Itna sabahu li ibadi wa awdahahu ala isnati rusulihi. Agama yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya dan Allah jelaskan lewat lisan rasul-rasulnya, wa ja'alahu muyassran musahalan. Dan Allah jadikan agama ini mudah, wa a'ana alaihi min kulli wajh, dan Allah berikan pertolongan dalam segala seginya. Wa latafa lil amilin, dan Allah lemah lembut kepada hamba-hambanya yang beramal, wa hafizahum minal qawati wal awaik, dan Allah jaga lindungi mereka dari berbagai macam penghalang. Kemudian inti kesimpulannya, fa ulimat bihadza anna yu'khad min hadzal hadisil azim iddatu qawaid. Dari hadis ini ada beberapa kaidah dalam agama. Kaidah yang pertama, at-taisiru syamil syari'ah ala wajhil umum. Agama ini mudah mencakup semuanya. Semua bidang agama ini mudah. Yang kedua kaidahnya, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Orang yang tadi sakit ketika puasa Ramadan dibolehkan untuk berbuka. Ini kesulitan, itu sakit mengantarkan orang kepada kemudahan. Orang yang sakit ketika nggak bisa berdiri ketika salat mendatangkan kemudahan dengan ini namanya masyaqqah tajlibut taisir waqta husuliha. Yang ketiga, kata Rasul, jika aku perintahkan kepada suatu perintah, maka laksanakan sesuai dengan kemampuan. Yang keempat kaidahnya, tansyitu ahlil a'mal. Dianjurkan untuk memberikan semangat bagi orang-orang yang mau mengamalkan Islam ini. Wa tabsyirin bil khair wa thawab al murattab alal a'mal, dan memberikan kabar gembira kepada mereka dengan pahala yang Allah janjikan atas perbuatan tersebut. Yang terakhir, al wasiyatul jami'ah fi kaifiyatis sair wasuluk ilallah. Ada wasiat yang mencakup pembahasan bagaimana kita berjalan menuju kepada Allah, allati tughni an kulli syai' wa la yughni anha syai', yang mana semuanya butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun. Semoga Allah memudahkan kita untuk meraih surganya dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Baik, masih ada waktu 5 menit kalau ada yang mau tanya. Kalau enggak, ada yang tanya. Surah agak cepat dikit. Kalau kita ini saya mau haji, sudah mengumpulkan seperti uang atau di rumah seperti emas atau di daratan. Taib, wallahu ta'ala alam, selama itu masih belum disetorkan, masih ada di rumah misalnya, iya, wallahu yang saya tahu tetap diwajibkan untuk dibayarkan zakatnya, dan insya Allah itu akan mendatangkan banyak barokah. Insya Allah akan lebih mudah mendatangkan harta untuk bisa berangkat ibadah haji. Nah, wallahu ta'ala alam. Sebentar, ada pertanyaan lewat kertas, tulisan, apa benar ketika kita sedang melaksanakan sholat, lalu ada seseorang yang mengucapkan salam yang ditunjukkan untuk kita wajib menjawabnya dengan gestur, kecil gestur apa?
Iya, isyarat. Iya, kalau isyarat iya, ada hadisnya, betul, sahih. Nah, izin bertanya, meninggalkan sesuatu karena Allah itu definisinya seperti apa? Contoh misalnya kita kerja di tempat yang di situ ada ya istilahnya tempat maksiat ya. Misalnya di situ ada misalnya bekerja di tempat yang di situ memang untuk jual beli dengan cara riba ya, atau perniagaan yang riba ya, atau istilahnya kantor riba. Maka kalau kita tinggalkan itu karena Allah, bukan karena gajinya kecil. Paham ya? Beda. Ya, meninggalkan karena gaji kecil dengan karena apa? Ya, keyakinan ini maksiat, ini melanggar perintah Allah. Ya, maka apa? Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan apa? Berikan yang lebih baik. Ya, silakan. Yang tadi mau tanya Ibu. Oh iya. Takdir itu apa bisa dirubah sekarang? Iya, ini pembahasan ada takdir harian, terus ada takdir bulanan, dan takdir tahunan. Itu gimana Ustaz? Jelaskan. Iya, ini sebenarnya sudah kita pernah sampaikan, tapi tidak apa-apa kita ulang lagi. Yang telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz tidak mungkin bisa dirubah. Rasul mengatakan rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Ma'asobaka lam yakun yukhtiaka. Rasul mengatakan apa yang sudah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz untukmu tidak akan mungkin meleset darimu. Yang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz tidak mungkin bisa berubah. Kemudian takdir harian, takdir itu maksudnya catatan harian, catatan takdir tiap tahunan, dan catatan yang umum. Ini sudah kita sampaikan, catatan yang umum yaitu di Lauhul Mahfuz. Berdasarkan sabda Rasul, innallaha kataba maqadir khalaiq qabla an yakhluqas samawati wa adab khalqin alfasana. Allah mencatat takdir makhluk di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Ini mencakup semua makhluk, jinnya, malaikatnya, manusianya, hewannya, semuanya tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ini takdir yang umum. Kemudian takdir tahunan yaitu pada waktu malam Lailatul Qadar. Ya, Allah apa? Tetapkan lagi. Ini tidak bertentangan dengan di Lauhul Mahfuz. Ya, misalnya pada malam Lailatul Qadar yang lalu, tahun yang lalu, itu kita dicatat hari ini yang kumpul berapa orang, yang gaib berapa orang, yang ngantuk berapa orang, yang jawab berapa orang. Paham ya? Ini semuanya sudah apa? Allah catat dalam Lauhul Mahfuz dan Allah tekankan lagi pada malam Lailatul Qadar di tahun yang Ramadan yang lalu. Paham ya? Kemudian catatan harian yaitu para malaikat mencatat apa yang kita perbuat, yang kita amal apa hari ini. Paham? Itu. Ya, semuanya tidak bertentangan dengan yang di Lauhul Mahfuz. Dan kita tutup sekian. Dan ini juga yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.